Hai gengs, welcome to my channel. Channelnya bahas film tipis-tipis. Kali ini gue mau bahas film Korea bergenre crime, comedy, and drama. Wow, terdengar menggugah selera ya. Apa judulnya? The Soulmate. Film Korea ini juga dikenal dengan judul Wonderful Ghost ya gengs. So, kalau nemu poster film atau cover DVD yang seperti ini, nah, jangan bingung ya, sama aja. The Soulmate rilis di tahun 2018 dengan pemain utama Don Lee sebagai Jang-soo, Kim Yong Kwon sebagai Tae-jin, dan Lee Yoo-young sebagai Yeon-ji. Meskipun ratingnya tidak terlalu tinggi, namun film ini cukup dapat menghibur kita. Penasaran? Yuk kita lanjut. Kesan pertama gue, alur film ini sederhana banget. So, buat yang nggak suka alur film ribet, film ini bisa menjadi opsi kalau kalian lagi bingung pengen nonton film apa. So, let's go! Mari mengenal Jang-soo. Dia adalah seorang guru judo yang cenderung sinis dan tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Jang-soo digambarkan sebagai seorang single father dengan rutinitas kesehariannya di dojo dan sedang cemas menunggu donor jantung bagi anaknya. Lalu Tae-jin, dia adalah seorang polisi patroli muda yang ganteng dan bersemangat. Tae-jin digambarkan sebagai polisi jujur yang memiliki antusias tinggi dalam menyelesaikan permasalahan. Tae-jin setiap hari membantu kekasihnya membuka dan menutup toko di pasar. Lalu siapa kekasih Tae-jin? Namanya Yeon-ji, seorang wanita muda penjual ikan di pasar. Yeon-ji digambarkan sebagai seorang wanita muda yang giat bekerja dan memiliki semangat tinggi. Dan Yeon-ji baru mau dinikahi ketika target rumahnya sudah terbeli. Kisah mereka diawali dengan Tae-jin yang tanpa sengaja mendapati kapal yang membawa cewek-cewek imigran dari negara lain. Sebuah kebetulanlah yang membuat Tae-jin sangat yakin bahwa Jang-soo adalah salah satu komplotan penjahat, karena mobilnya serupa dengan mobil-mobil yang mengangkut cewek-cewek imigran tersebut. Keesokan harinya, pasti Tae-jin lagi jajan di Indomaret nih, di supermarket gitu deh. Dia melihat salah satu penjahat yang dilihatnya menjemput cewek-cewek dari kapal tersebut. Lalu Tae-jin melakukan pengintaian yang berujung mendapati sebuah memory card berisi rekaman cewek-cewek imigran tersebut dipekerjakan sebagai cewek penghibur dan disiksa oleh orang-orang jahat. Kisah salah paham Tae-jin dan Jang-soo yang mengemaskan membawa mereka di sebuah situasi di mana para penjahat berusaha mengambil memory card dari tangan Tae-jin. Tae-jin terluka parah hingga koma. Dan Jang-soo yang tidak tahu apa-apa juga terseret dan tak sadarkan diri dihajar penjahat. Nah, di sini nih mulai serunya ketika roh Tae-jin keluar dari badannya. Dan hanya Jang-soo lah yang bisa melihat dan mendengarnya. Wow! By the way, kisah hantu dan manusia ini mengingatkan pada film Ghost-nya Demi Moore ya, gengs. Oke. Yeon-ji sedih mendapati kekasihnya terluka parah dan dengan setia menemani Tae-jin di rumah sakit. Roh Tae-jin tahu siapa yang mengkhianatinya dan berusaha memberitahu Jang-soo bahwa mereka semua terancam bahaya. Jang-soo nggak percaya dong. Namun setelah peristiwa percobaan pembunuhan di rumah sakit, Jang-soo akhirnya percaya. Kisah semakin memanas ketika Yeon-ji diculik oleh para penjahat. Mau tak mau Tae-jin memohon agar Jang-soo dapat membantunya. Walaupun ia tanpa sengaja mendengar Jang-soo mendapatkan kabar buruk dari dokter bahwa donor jantung untuk anaknya batal. Jahat. Hati Jang-soo tergugah untuk membantu Tae-jin. Mereka bekerja sama untuk menemukan para penjahat tersebut. Satu demi satu penjahat berhasil dikalahkan, hingga akhirnya mereka berhasil membebaskan Yeon-ji
dan meringkus para penjahat sampai ke akarnya. Ending film ini dikemas cukup manis. It's a happy ending yang dibalut dengan air mata. Dengan bantuan Jang-soo, roh Taijin mengucapkan kata perpisahan pada Yeonji dan berpesan agar jantungnya nanti akan didonorkan pada Do-kyung, anak Jang-soo. Waktu berlalu, Jang-soo kini kembali menjadi tokoh yang ceria dan suka menolong. Nampak dojo judo yang dulunya sepi, kini ramai diserbu murid-murid. Do-kyung, putri Jang-soo yang sekarang memiliki jantung sehat, dapat berolahraga dan berlarian riang gembira. Apa kabar Hyunji? Ia yang tengah mengandung anak Taijin nampak bahagia dapat mendengarkan detak jantung Taijin yang berdetak kencang di dada Do-kyung. That's it. Sebagai closing, harus dong ditambahin Taijin yang tersenyum tenang melihat happy ending ini. The end. Dan buat yang penasaran, ini trailernya. 나이를 쳐드셨으면 방구석에 가만히 있을 것이지 왜 사람을 보냐고. 뭐? 오씨. 내립시다. 맨날 굴 나가서 다쳐서 오냐? 쉬는 날에도 나쁜 놈들 안 쉬잖아. 제발 몸 조심 좀 하고 살자. 어? 기다려라! 중경보사! 뭐야, 사경으로 헤맨다더만 멀쩡하네. 나 보여요? 아저씨. 제 말 잘 들으세요. 저 지금 사람이 아니에요. 그럼 넌 뭐야? 내 육신이 저기 있고 제가 지금 여기 있는데. 마술이야? 네가 나한테 원하는 게 뭐야? 아니 왜 자꾸 나타나는 거야 왜? 아이씨. 현지야! 도와주세요 제발. 이거 여러 사람 목숨이 걸린 문제라고요. 왜 하나도 짓거리하고 X야. 원래 남의 신경 안 쓰고 살았는데 세상에 그렇게 살면 안 되는 게 있더라고요. 야. 나 생선 안 먹어. 아빠가 억지로 먹일 거야. 뱉을 거야. 잘 때 몰래 먹일 거야. 일어나서 뱉을 거야. Oke gengs, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa like and subscribe this channel and share it with others. Nyalakan lonceng biar langsung dapat notif kalau ada video baru dari channel ini. Jangan khawatir jika hari ini mendung gelap, insya Allah besok cerah. Amin. Bye.